Salam pemirsa, pada tanggal 13 Oktober 2024, militer Israel melaporkan bahwa kelompok Hizbullah meluncurkan serangan mematikan menggunakan drone terhadap pangkalan militer Israel di dekat Haifa. Serangan ini menewaskan 4 orang dan melukai 61 lainnya, menjadikannya salah satu serangan paling signifikan sejak Israel memulai operasi darat di Lebanon. Di tengah eskalasi konflik, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memberikan persetujuan untuk serangan terhadap Iran yang dijadwalkan akan dilakukan sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024. Pada 14 Oktober 2024, Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel di Binyamina, mendorong Israel untuk mengumumkan rencana operasi darat penuh di Lebanon untuk menumpas Hizbullah. Israel memperingatkan bahwa tindakan balasan terhadap Iran akan berskala besar dan tidak akan ringan. Meskipun demikian, menurut laporan The Washington Post, Netanyahu telah memberitahu pemerintah Biden bahwa serangan Israel akan terbatas pada sasaran militer Iran dan tidak akan menyasar fasilitas minyak dan nuklir, guna menghindari dampak negatif terhadap pemilihan Presiden AS. Menteri Energi Israel, Eli Cohen, mengkritik ketidakmampuan pasukan perdamaian PBB di Lebanon untuk melindungi warga Israel dari serangan Hizbullah. Pasukan Israel menemukan terowongan yang diduga milik Hizbullah dekat markas pasukan perdamaian PBB, yang dinilai dapat mengancam keamanan Israel. Netanyahu mendesak agar pasukan perdamaian PBB ditarik dari Lebanon Selatan, sembari mempertanyakan efektivitas resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB. Israel dilaporkan menargetkan tim IT asal Tiongkok yang bekerja sama dengan Hizbullah di Lebanon. Tim tersebut dihancurkan dalam serangan udara yang dilakukan oleh jet tempur F-35 Israel. Di sisi lain, fasilitas nuklir Iran mengalami serangan cyber yang mengakibatkan gangguan layanan pemerintahan, dengan Iran menuduh Israel sebagai pelakunya. Konflik ini memperburuk ketegangan yang sudah memanas di kawasan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran mengumumkan bahwa pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat ditunda, meskipun Iran menyatakan bahwa siklus balas dendam akan berhenti jika Israel tidak membalas serangan rudal. Di sisi lain, Perdana Menteri Swedia menyerukan agar Uni Eropa memasukkan Korps Pengawal Revolusi Iran ke dalam daftar organisasi teroris. Amerika Serikat juga memperkuat dukungannya terhadap Israel dengan mengerahkan sistem pertahanan rudal THAAD dan personel militer tambahan. Israel juga melancarkan serangan terhadap Hamas di Gaza. Pemimpin unit udara Hamas, Daka Be'ela, tewas dalam serangan udara Israel. Be'ela diketahui terlibat dalam perencanaan serangan pada 7 Oktober. Selain itu, Israel menemukan dokumen berbahasa Arab sepanjang 59 halaman yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, pemimpin Hamas, Sinwar, meminta bantuan sebesar $500 juta dari Iran untuk mempersenjatai 12.000 pejuang Hamas. Dokumen ini juga memuat rencana serangan terhadap gedung-gedung tinggi di Tel Aviv dengan tujuan yang mirip dengan serangan 11 September. Dalam perkembangan terpisah, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melakukan perjalanan ke Beijing untuk memperkuat aliansi dengan Iran dan Tiongkok di tengah konflik yang semakin memanas. Di Ukraina, laporan menyebutkan bahwa jet tempur Su-34 Rusia ditembak jatuh oleh jet F-16 Ukraina yang disuplai oleh negara-negara barat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa tentara Korea Utara telah bergabung dengan pasukan Rusia di medan perang Ukraina, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi konflik lebih lanjut. Pada tanggal 13 Oktober 2024, Bandara Orenburg di Rusia mengalami kebakaran besar setelah serangan dari Ukraina yang menghancurkan pesawat transportasi militer Tu-134 Rusia. Sementara itu, di Crimea, depot minyak di kota Feodosia dihantam serangan yang menyebabkan kebakaran besar dan kerugian infrastruktur yang signifikan. Serangan ini dinilai dapat memengaruhi kemampuan logistik pasukan Rusia di medan perang. Di tengah meningkatnya ketegangan global, Presiden Joe Biden dijadwalkan tiba di Jerman pada 17 Oktober 2024 untuk bertemu dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier guna membahas respon NATO terhadap situasi di Ukraina dan kemungkinan keterlibatan Korea Utara. Keterlibatan langsung Korea Utara di Ukraina diyakini akan menjadi salah satu isu utama dalam pemilihan Presiden AS yang akan datang. Jika hasil pemilihan AS tidak mengubah posisi pemerintah terhadap Rusia, kemungkinan besar konflik ini akan terus berlanjut tanpa adanya perundingan damai. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.